Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam kalau lagi sakit insya Allah disembuhkan oleh Allah. Kalau lagi kurang duit semoga diluaskan rezekinya oleh Allah. Apa lagi? Utang. Ya Allah, mudah-mudahan yang lagi utang mudah-mudahan besok tidak utang lagi dan utangnya dilunasi oleh Allah SWT. Bagi yang belum haji dan umroh mudah-mudahan bisa haji dan umroh. Ya kalau yang baik-baik begitu doanya cepat aminkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi 'alima wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma bu'istu litammimal makarimal akhlaq. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, sesepuh kampung kita, bapak-bapak RT dan bapak-bapak RW, ibu-ibu majelis taklim, majelis maulid Nabi yang dibahagiakan Allah, orang tua kita, mustakmir masjid, Pak Imam, Pak Khotib, Pak Bilal. Semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau semua sehingga bisa membimbing kita selalu dalam menuntut mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami semua, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak haji, Bang Haji Rafizat masih ingat angkat nasi. Dia dengan saya mengangkat nasi waktu musim haji. Subhanallah. Ibu-ibu hajat, calon-calon hajat, bagi yang belum calon-calon kan gitu ya. Mudah-mudahan saya punya jemaah datang ke toko saya, Ustaz, ya apa Pak De, sekarang keren. Wah kok begitu? Dulu perasaan saya pakai selopnya biasa, sekarang keren nih ya. Ada apa? Mau daftar haji Puroda, Ustaz pun berapa orang? 3 orang. Terus dulu biasa aja. Iya Ustaz, tanah saya kebetulan banyak batu bara di bawahnya. Amin Allahumma. Amin. Bapak-bapak semua, adik-adik, para remaja, santriwan dan santriwati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah sanggup menghitungnya.
Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukurinya akan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Akan tetapi bila kamu mengingkarinya, bila kamu melupakannya, sungguh azabku sangat. Makanya alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah termasuk orang-orang yang bahagia insya Allah. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah, man ahabbani kana man fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, oh ya, kok saya masing lain orang Jambi, orang Jawa. Jawa Jambi, iya, ya, blaster ya. Kita hadir di sini maulid apa mulut? Maulid, mulut berkahnya ya, dapat makan gitu. Kita hadir di sini insya Allah ikhlas karena ingin memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila kita melakukannya ikhlas karena Allah, karena cinta kita kepada Nabi, mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu dengan Nabi yang kita cintai. Amin Allahumma. Baik Bapak Ibu, tadi sudah investasi, saya ngajak investasi lagi. Nanti Bapak Ibu pasti, saya katakan pasti kita akan mencari Nabi. Di saat amal kita ditimbang di sisi Allah, ternyata kita bukan malaikat, banyak dosanya, silapnya banyak, lupanya banyak, alpanya banyak, kan begitu. Ternyata kita butuh syafaat dari kanjeng Nabi supaya diringankan. Bapak Ibu kalau pergi haji dan umroh, saya kebetulan hampir tiap bulan berangkat umroh. Nanti tanggal 25 saya berangkat lagi bawa jemaah haji. Alhamdulillah tiap tahun saya berangkat. Mudah-mudahan seterusnya saya berangkat lagi. Amin Allahumma. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, mengunjungi kota Nabi, melihat orang antrian 45 menit ingin masuk bertemu dengan baginda Rasul, mengucapkan salam kepada baginda Rasul, hanya 10-15 menit. Tahun ini tadi haji cuma 10 menit gitu. Antriannya 45 menit untuk mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Di dunia saja seperti itu orang ingin bertemu dengan Nabi. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Pasti kita akan menunggu kedatangan Nabi, kedatangan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau ingin bahagia, cintailah Nabi. Karena kata Rasulullah, siapa yang ingin merasakan kemanisan iman, maka jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lain. Itu yang berat, tapi itulah iman, itulah kebahagiaan. Jadi kalau kita belum bahagia, barangkali sair-sair, bersanji dan seterusnya belum kita resapi maknanya. Karena anta syamsun, engkau seperti matahari, kan begitu. Makanya waktu itu penduduk Madinah, di saat Rasulullah hijrah datang dari Mekah ke Madinah, mereka naik ke pohon. Ada yang naik pohon kurma, menunggu kedatangan Nabi. Mana dia Muhammad itu? Kami rindu kepadanya. Engkau seperti bulan, engkau seperti matahari, engkau penerang hati kami. Seperti itu. Ada nggak kita merasakan seperti itu saat ini? Ataukah hanya kita hadir saja, memperingati maulid tiap tahun rutinitas seperti itu? Sebenarnya kalau kita menjadikan Rasulullah suri tauladan, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, siapa sih Nabi Muhammad itu? Apakah kita kenal dengan baik? Kita kenal dia seorang Nabi. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya,
Dia adalah penghulunya para nabi. Dari 124.000 nabi, maka Nabi Muhammadlah penghulunya. Nabi Muhammad manusia seperti kita, hanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seorang rasul. Dia menjadi suri dan tauladan buat kita semua, karena kita adalah umatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sebenarnya kalau kita bercerita tentang Nabi tidak cukup waktunya. Itu banyak sekali kisah. Tapi paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini ada yang kita ambil, kita petik, kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah buat kita semua. Mungkin saya ringkas-ringkas saja insyaallah. Yang pertama, apa sih kewajiban kita terhadap baginda Nabi? Al-iman bih. Kita harus beriman kepadanya, harus meyakininya bahwa Nabi adalah utusan Allah, yang dibawa oleh Nabi adalah sebuah kebenaran, Al-Quran, Sunnah. Kan begitu? Harus kita yakini bahwa ajaran Nabi kita adalah ajaran yang insya Allah mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Yang kedua, muhibbuhu, mencintainya. Ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Dia seorang muazzin Nabi, kulitnya hitam. Jadi kalau saya ingat yang kulit hitam ini ada jemaah saya nyasar waktu haji itu, saya nyasar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Tahu sebabnya apa? Kira-kira sebabnya begini. Jadi waktu naik bis, Ustaz, itu hitamnya orangnya ya. Saya bilang jangan sebut begitu. Saya bilang nggak boleh. Ya kan, apalagi ada rada-rada menghina sedikit. Akhirnya mobil saya itu nyasar kemana-mana. Terus kata dia, Ustaz, kita belum pernah ya masuk kampung Arab. Masuk kampung Arab. Akhirnya jam 10 malam baru sentuh. Bilal bin Rabah itu kulitnya memang hitam, tapi insya Allah dia ahli surga. Kalau kita apa putih kita? Sawo matang. Iya. Coba lihat cintanya Bilal bin Rabah ini kepada Nabi. Kita bandingkan cinta kita kepada Nabi. Kalau kita di sini barangkali insya Allah mungkin 90% ada yang hadir dari kampung kita. Mungkin banyak juga yang tidak hadir. Dibilang kesibukan tidak sibuk. Tapi kalau dibilang tidak cinta kepada Nabi, dia marah. Acara seperti ini tidak hadir. Kan begitu? Bilal bin Rabah itu Bapak Ibu, hanya 2 kali dia azan setelah Nabi meninggal. Karena dia adalah muazzin Nabi. Setelah Rasulullah meninggal, dia hijrah ke Syam. Kemudian dia rindu kepada Nabi, kembali ke Madinah, dan dia azan. Di saat dia azan dan mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lidahnya menjadi kaku karena dia ingat sahabatnya, ingat Nabi, ingat temannya, ingat uswatul hasanah. Dia tidak bisa melanjutkan azan. Coba bayangkan betapa cintanya dengan Nabi. Jadi cuma 2 kali dia bisa azan. Ingat kepada orang yang dia cintai. Makanya subhanallah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita insya Allah benar-benar mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita itu Bapak Ibu ya, subhanallah ya, 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal ayah. Kemudian tidak lama dalam sirah disebutkan 5 sampai berapa tahun bersama ibunya meninggal lagi. Umurnya 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Gitu loh, sedih kehidupan Nabi. Rasulullah tidak pernah belajar seperti kita, masuk ibtidaiyah, MTS, aliyah, tapi pengetahuannya sangat luar biasa. Karena dia seorang Nabi, tentunya Allah mengirim malaikat Jibril membawa wahyu untuk disampaikan kepada Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu ya, mudah-mudahan insya Allah kita mencintai Nabi walaupun tidak seperti Bilal bin Rabah, tapi kita berusaha untuk mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ma huwa wajibuna nahwa Rasul ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnahnya. Sunnah Nabi itu adalah ucapan, perbuatan, dan diamnya. Itu sunnah. Itu dalam ilmu mustalah hadis.
Berbeda dengan sunnah hukum fikih. Kalau hukum fikih dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu dalam hukum fikih. Tapi sunnah Nabi, ajaran Nabi, nilai-nilai dari kepribadian Nabi. Contoh, apa yang kita dapat, yang kita ambil dari Nabi kita? Nabi kita itu sangat jujur. Makanya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, dan jadilah kamu orang yang jujur. Jadi Nabi Muhammad itu sangat jujur. Dari mulai usia muda, lebih kurang 28 tahun dia menjadi pedagang. Jadi jujur. Pertama dia magang bersama pamannya. Kemudian bekerja dengan Khadijah. Karena kejujurannya, Khadijah senang hati, diangkat. Kenapa dia diangkat? Karena dia tidak pernah menipu orang, tidak pernah membohongi orang, tidak pernah mengurangi timbangan, jujur tapi berkah. Akhirnya kata Khadijah, menikahi atau hidup bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat sebuah kejujuran itu, buahnya sangat luar biasa. Jadi Nabi kita itu benar-benar jujur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam tafsir disebutkan kejujuran ini adalah makhluk langka. Jadi zaman sekarang ini susah mencari orang yang jujur. Jangan heran, hari ini masuk kerja, besok dipecat. Nah, nggak jujur. Aturnya naik pangkat, turun pangkat, nggak jujur. Bahkan na'udzubillah, gara-gara nggak jujur, kita harus berurusan dengan KPK. Betul tidak? Jujur, ini yang penting. Nah, ini sifat kepribadian dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi kita itu adalah orang yang sangat sabar. Sabar. Bapak Ibu, kalau berangkat haji dan umroh itu lebih kurang di pintu 333. Dulu di situ ada pasar tradisional. Ada pasar tradisional. Dan tidak jauh dari di situ itu ada namanya Syakifah Bani Sya'adah. Tempat pelantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Nabi kita meninggal. Jadi di sudut kota ini ada seorang perempuan Yahudi yang buta. Setiap hari apa yang dia ucapkan? Hei, hati-hati dengan Muhammad. Muhammad yang majnun, Muhammad yang crazy, yang gila. Hati-hati. Kalau kamu mendengar ucapan yang dibacanya yaitu Al-Quran, kamu akan tergoda kepadanya. Begitu tiap hari dicaci maki. Kemudian Rasulullah meninggal. Terus sahabatnya sekaligus mertuanya Abu Bakar bertanya kepada anaknya, karena istrinya istri Nabi, wahai anakku, kira-kira masih ada nggak amalan Nabi yang belum ayah lakukan? Apa kata anaknya? Ya ayah, semua sudah ayah lakukan kecuali satu, bahwa baginda Nabi setiap pagi membawa roti memberi makan kepada orang yang buta di sudut dekat pasar di kota Madinah. Kemudian Abu Bakar membawa roti dan ingin melaksanakan sunnah seperti Nabi itu, diberi makan kepada perempuan ini dan ditepis oleh perempuan itu. Engkau siapa? Man anta? Engkau siapa? Engkau bukan orang yang setiap pagi memberiku makan. Karena orang yang memberi aku makan pagi-pagi itu, aku tidak capek-capek memajukan kepala, karena dia memasukkan makanan itu ke mulut, karena dia buta. Kemudian makanan itu sudah dikecil-kecilkan, dia haluskan, sehingga aku tidak sulit untuk membuka mulut. Coba kalau makan besar, tidak bisa gitu makan, betul tidak? Nah, lembut. Makanya ibu-ibu kalau nyuapin bayi itu bagus-bagus, ditekan dikit, dihalusin, kan begitu, supaya besok dia sayang sama kita. Cuman kalau besar-besar, nanti katanya emak, kok mau makan, aku mau mati, gitu kan? Kasih sayang. Terus dia bertanya, engkau siapa? Si perempuan buta ini bertanya. Terus Abu Bakar menjawab, saya adalah sahabatnya.
yang engkau sebut itu, yang engkau caci setiap hari, yang engkau maki, dia adalah Nabi Muhammad yang sudah tidak ada lagi. Barulah perempuan itu menangis, dia menyesali. Coba bayangkan Bapak Ibu, sanggup tak kita menjual orang yang mencaci kita? Kalau kita jangan main-main, nah tunggulah kau aku pasang jihad biar kau kedokang kau. Tidak sanggup kita, tapi Nabi sanggup. Nah, orang mencaci disuapin dengan makanan. Ya Allah, buah dari kesabaran Nabi itulah kemudian perempuan ini masuk Islam. Ada lagi, coba lihat kesabaran Nabi. Memang dia seorang Nabi, makanya kita mencontohnya. Jadi Madinah juga, jadi setiap Nabi lewat di depan rumah perempuan ini diludahi. Bukan hanya dicaci maki, diludahi. Kalau kita orang meludah kira-kira macam mana? Tunggulah kau yo. Nah, asap barang tajam-tajam gitu ya. Atau buat petek, nah lewatlah kau. Tahu petek? Ketapel tahu? Nah, iya, bukan burung lagi yang kena petek. Nah, itu. Jadi ditunggunya Nabi kita lewat untuk diludahi. Saking bencinya. Kenapa? Ini orang Muhammad ini yang menyuruh kita nyembah Allah, bukan nyembah patung, Tuhan Lata dan Uzza. Benci sekali. Kemudian perempuan ini sakit, Nabi lewat. Kata Nabi, mana perempuan yang mencaci aku terus? Kok nggak ada lagi? Kan gitu. Kemudian Nabi nanya-nanya, mana ini? Oh, sudah sakit. Kemudian Rasulullah menemui perempuan ini, dan betapa terkejutnya perempuan ini. Kenapa? Karena belum ada orang yang mengunjunginya. Orang juga siapa yang mengunjungi kalau mulutnya macam ember? Kalau dicaci makinya, tidak mau orang datang. Takutnya besok kuburan nah jalan dewe. Iya, jadi musuh semua, betul tidak? Tapi Nabi datang mengunjungi. Dalam hati perempuan ini sungguh luhur budi pekerti Muhammad ini. Padahal aku meludahinya setiap hari, masih mau datang. Sebenarnya ini resep kalau mau menang jadi bupati. Cuman saya kemarin waktu maju wakil bupati tidak menang, resepnya belum maju. Betul tidak? Tapi 2 kali saya maju DPR menang, agak dikit-dikit lah resepnya. Bagaimana orang mau sakit hati dengan kita? Orang jahat kita baik. Orang marah bagi apel, tidak mau marah. Ya Allah, begitu jadinya. Betul tidak? Akhirnya wanita ini bertanya, wahai Muhammad, apa yang membuat engkau kesini Muhammad? Padahal aku setiap hari mencari meludahi. Apa kata Rasulullah? Karena aku tahu engkau tidak mengerti tentang kebenaran yang aku bawa. Kalau engkau tahu aku ini seorang Rasul utusan Allah, engkau tidak mau mencaci aku, meludahi aku seperti itu. Kemudian dia masuk Islam. Coba bayangkan Bapak Ibu, lihat kesabaran Nabi. Kalau kita macam mana kesabaran kita? Kalau suami janji balik jam 5, rupanya balik jam 7 malam, kira-kira sabar apa tidak? Sabar. Jangan-jangan hujan. Masa tiap hari hujan Ustaz? Boleh jadi. Betul tidak? Sabar, tanya dulu. Jangan langsung balik hidung dengan bibir sama mancungnya. Kenapa? Janji jam 5, ini jam 7. Coba diamati dari rambut sampai kaki. Oh, ternyata kaki abang luko. Kenapa? Gigit pacat. Dan bisa berjalan cepat gitu, anggaplah begitu. Jadi jangan langsung, harus sabar dulu, betul tidak? Bapak-bapak juga begitu, kalau masak di rumah jangan langsung marah, sabar. Kenapa ini? Gak ada asinnya. Rupanya istri pemalu, minta duit sama suami gak berani. Kan begitu. Akhirnya ternyata garam gak ada di rumah. Jadi masaknya gak ada garamnya. Bukan dia gak pandai masak. Oh, rupanya kita lupa nitip uang untuk beli garam. Betul tidak? Ini bentuk-bentuk kesabaran-kesabaran. Makanya kalau kita sabar, insya Allah berbuah kebahagiaan dalam hidup rumah tangga kita. Amin Allahumma
Amin. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kemudian Rasulullah itu adalah orangnya pemaaf. Bapak Ibu mau tahu nggak? Mau tahu apa? Hah? Mau tahunya? Mau tahu apa? Tentang pemaafnya baginda Nabi. Coba bayangkan kalau kita lagi masuk masjid, datang anak muda. Apa yang dia lakukan? Anak muda ini, dia tarik serban Nabi sampai ininya merah, sampai merah lehernya, ditarik. Apa katanya? Muhammad, aku punya 2 onta di luar, tolong isikan harta benda ke situ. Ditariknya, tidak mau dilepasin. Kata Rasulullah, lepasin dulu. Enggak mau. Lepasin dulu, enggak mau. Sampai 3 kali enggak mau. Kemudian sahabat mau membantu. Apa kata Rasulullah? Biarkan saja. Tolong isikan gandum, onta yang satunya lagi isikan kurma. Nah, setelah diisi, baru dilepaskan oleh orang Badui. Nah, kalau kita ini dewek-dewekan, kita banyak, nah kau keluar silat Melayu, wah gitu kan. Tapi enggak, Rasulullah enggak biarin. Sabar. Namanya orang Badui, tinggal juga di kampung, di dusun, sekolah enggak pernah, kan gitu. Maafin aja. Sabar. Kemudian dia pergi. Subhanallah. Coba lihat bagaimana pemaafnya Nabi. Ada lagi orang Badui juga. Arti orang Badui itu orang Arab tinggal di kampung dalam. Kalau bahasa kita suku anak dalam lah. Datang ke masjid kencing. Kalau kita kira-kira di mana? Lapor polisi? Betul tidak? Sahabat marah. Ini kan rumah Allah. Biarin, kata Rasulullah. Biarkan dia kencing dulu. Puasin deh, kencing. Udah itu baru dipanggil sama kencing Nabi. Ini rumah Allah, tempat berzikir, tempat bertasbih, tidak boleh membuang kotoran. Udah, begitu aja cuman. Suruh sahabat siramin, bersihin, gitu aja cuman. Kalau kita mungkin, pokoknya kunci lah masjid, tidak boleh lagi orang masuk. Nah sudah, itu banyak masjid kunci itu. Jadi maghrib sama subuh aja dibuka. Jadi zuhur asar itu nggak dibuka, digembok. Takut masuk yang macam-macam gitu. Jadi harus Allah. Begitulah kita mencontoh Rasulullah, menghidupkan ihya sunnatihi, menghidupkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mau tahu bagaimana sholatnya Nabi? Nabi itu kan sudah pangkatnya paling tinggi. Pangkatnya paling tinggi. Coba lihat betapa sederhananya Rasulullah itu. Jadi anaknya sendiri sedih, ya Nabi, coba lihat belakangmu itu, kelihatan bekas pelpa tamar, karena Nabi itu tidur di pelpa tamar, kelihatan di badannya itu, kelihatan. Kenapa nggak minta aja sama Allah? Minta yang keramiknya ini yang mahal gitu ya, ada AC-nya gitu. Tapi enggak, begitu sederhana. Dan dicontoh oleh Umar bin Khattab. Jadi waktu itu ada raja dari negeri lain datang ingin menemui Umar bin Khattab. Dan dia terkejut setelah sampai di kota Madinah. Mana istana umat Islam yang besar itu? Umar bin Khattab yang sudah menakluk 2 benua, mana dia? Kemudian sahabat mengatakan, Umar bin Khattab itu yang engkau lewati tadi, yang sedang memandikan onta, dan onta itu adalah onta Baitul Mal. Jadi bukan milik pribadinya juga, milik Baitul Mal. Jadi tidak seperti istana kerajaan-kerajaan lain. Karena umat Islam itu membangun istana keimanan dan ibadah, itu jauh lebih penting daripada membangun istana yang megah-megah. Nah coba lihat betapa tawadhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah. Kemudian apalagi ya, kita lihat dalam ibadah sholatnya Nabi.
Nabi itu sudah dijamin masuk surga, pangkatnya paling tinggi, doanya dikabulkan. Tapi coba lihat sholatnya. Sholat malamnya saja sampai 3 surat. Sholat malamnya 3 surat, termasuk surah Al-Baqarah. Itu berapa panjang surah Al-Baqarah itu? Jadi ada seorang sahabat, ya Nabi, pengen deh ikut Nabi sholat malam. Boleh nggak? Nggak usah. Boleh nggak? Ya Rasul. Akhirnya diajak juga. Kemudian Rasulullah sudah biasa. Habis Al-Fatihah baca Al-Baqarah panjang itu. Jadi sahabat tadi, mudah-mudahan Rasulullah ruku, gitulah monian sudah. Itu berapa panjang itu? Ternyata Rasulullah nyambung lagi sampai 3 surat. Kalau kita kira-kira sanggup gak? Iya, berat Ustaz. Selama ini juga sholat tarawih kadang itu hampir tidak ada lagi tomaknina saking derasnya. Allah, kalau bisa lebih cepat lagi gitu. Padahal itu rukun, nggak sah sholat tanpa tomaknina. Betul tidak Bu? Terus ayatnya pendek-pendek, inna atoina. Berat kalau yang panjang Al-Baqarah itu alif lam mim, apalagi pakai guna, pakai itu pakai lengkap ya. Kenapa pendek nian? Kalau ada yang lebih pendek lagi, maulah sholat lebih pendek lagi. Sebenarnya kalau sholat itu pakai ayat Yasin langsung rukuk, boleh kan? Boleh kan? Kena ayat. Cuman kan alangkah naifnya. Sudah Allah ciptakan mata yang indah, telinga yang bagus gitu ya, akal pikiran. Masa cuman gitu doang Yasin langsung rukuk gitu. Boleh-boleh gitu. Cuman kan gak enak aja sama yang ciptakan gitu. Takut diambil satu langsung error berarti. Betul tidak? Jadi sholat malamnya Nabi saja seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau kita ingin menghidupkan sunnah Nabi, Bapak Ibu-ibu ini sering kadang-kadang sholat kelihatan tumitnya, itu nggak boleh. Tapi Ustadz waktu di Arab itu orang India begitu, biarin, itu mazhabnya lain. Kalau kita kan Syafi'i biasa di sini, harus tertutup auratnya. Betul tidak tuh? Karena terbuka auratnya, masih enak. Ada yang memang nggak sholat juga. Ya Allah, coba lihat Nabi. Makanya kata Nabi, Nabi membuka pintu-pintu kebaikan. Siapa yang ingin Allah bangun rumahnya di surga, walaupun di dunia rumahnya kecil aja, tapi nanti di akhirat Allah bangun rumah. Di saat dia mampu melakukan 12 rakaat yang disebut dengan sholat qobliyah ba'diyah. Jadi siapa yang sholat qobliyah ba'diyah setiap hari, itu Allah bangun rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin pangkatnya dinaikkan, ditinggikan oleh Allah, Allah yang meninggikan, dan Allah juga merendahkan pangkat orang. Lakukan sholat tahajud, insya Allah ditinggikan pangkatnya dan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kata Rasulullah, bila kamu punya hajat dunia, ambil wudhu, sholatlah, baca alam wa alam. Maksudnya setelah Al-Fatihah baca alam Nasrah, kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca alam Barokah. Insya Allah doamu, hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salat. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Rasulullah mengajari kita tentang kebun. Barang siapa yang membaca tasbih, kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Satu kali kita membaca tasbih, Allah berikan sebuah pohon kurma di surga. Kalau pohonnya di surga, insya Allah orangnya masuk surga. Jadi jangan sedih nggak punya kebun sawit, nggak punya kelapa, nggak punya mango, nggak usah sedih. Tapi selalu bertasbih, subhanallah. Ayo sama-sama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu biasanya kami baca kalau lagi tawaf, lagi sangi, gitu ya, ya Allah. Jadi satu kali membaca itu dapat pohon kurma. Makanya ibu-ibu jangan segan untuk sholat tasbih kalau bisa, karena sholat tasbih itu 300 tasbih, berarti bapak ibu sudah punya kebun di surga Allah sebanyak 300 pohon. Jadi kalau di kebun kita satu kapling itu 240 batang gitu ya. Nggak bisa Ustaz, mahal.
Sekarang aja sudah 250, 300 satu kapling, nggak sanggup. Ibu, bapak lakukan sholat tasbih, ucapkan tasbih. Insya Allah kita punya kebun dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah mereka punya segalanya, yang penting punya keimanan, keyakinan terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma. Ini mencapai sunnah Rasul itu begitu Bapak Ibu. Sholat, tasbih, istighfar. Apa kata Rasulullah? Wallahi 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 innani la astaghfirullah fi kulli yaumin aksar min 70 marrah. Demi Allah, saya itu minta ampun kepada Allah dalam satu hari 70 kali, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan lebih dari 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah menyuruh kita untuk haji dan umroh. Tapi kenapa kita merasa miskin terus? Kata Imam Hanafi, kalau kita punya kitab satu kita jual cukup untuk haji atau umroh, wajib menjualnya. Begitu. Hukumnya memang tidak wajib, tapi kalau bila istato'ah wajib. Kalau kita berangkat ditinggalkan ada uangnya, dicukupkan, kan gitu. Kita wajib daftar. Apalagi sekarang daftarnya itu bisa menunggu 35 tahun baru bisa berangkat. Tapi berat Ustaz. Bagaimana berat? Merokok 25.000 satu hari sanggup? Kalau 25.000 taruh celengan, ini celengan masuk 25.000. 3 tahun sudah berapa nih? Satu hari 25.000 kali 30 hari berapa? 7,5. Berarti 1 tahun 9 juta kali 3 tahun 3 kali 9. Nah, udah hampir itu cukup. Kalau untuk umroh udah bisa berangkat sama Ustaz Amin, asal lagi diskon gitu. Iya kan? Kalau haji dengan nambah dikit udah cukup bisa berangkat. Tapi kan belum istatoah. Lah rumahnya besar, mobil ada, kebun ada, nggak mau daftar. Nunggu tua, jangan nunggu tua. Kemarin waktu Covid, coba lihat, 1 orang pun nggak bisa berangkat. Habis Covid kemarin dibuat peraturan oleh pemerintah, yang umur 65 tahun ke atas tidak boleh berangkat. Betul tidak? Dan untuk haji dan umroh ini, dia bergerak dan berjalan. Sa'inya saja 3,5 sampai 4 kilo. Belum lagi haji melontarnya, saya pernah sekali pergi itu 15 kilo. Dari Mina Jadid itu, bolak-balik bisa 20 sampai 30 kilo. Nah, kalau sudah tua, sanggup. Mudah-mudah kita lakukan. Makanya boleh merokok, bukan tidak boleh, tapi buat tabungan ini tadi. Karena ini ajaran Nabi. Kita disuruh mengunjungi Nabi, disuruh untuk berangkat haji dan umroh. Nanti untuk anak Ustaz, belum tentu anak Bapak Ibu sayang dengan kita. Lihat berita hari ini, anak membunuh ibunya. Anak menuntut ibunya di pengadilan gara-gara ibunya mengambil sebuah jagung. Ada orang tuanya yang meninggal, tidak boleh jenazahnya masuk dalam mobil anaknya. Subhanallah. Saya punya kisah. Ada jemaah saya datang ke rumah, Ustaz Amin, iya Bu, ada apa? Saya punya 5 saudara, 4 laki-laki, 1 perempuan, saya sendiri. Harta kami banyak, karena itu semua dari ayah. Karena ayah dengan emak dulu pergi pagi balik sore nyari harta. Tapi ayah dan emak belum haji dan umroh. Saya ajak abang-abang, ayo kita badalkan haji dan umroh untuk ayah dan emak. Apa kata dulu yang laki-laki? Ayo itu urusan ayah dengan emak, apa pula kita mikir? Coba lihat. Memang lahir dan lumpur pisah apa? Apa enggak ingat jasa orang tua mengandung, membesarkan? Dia mencari harta kemudian seenaknya kita membalasnya. Subhanallah. Belum tentu anak yang kita besarkan itu dia berbakti dan ingat kepada orang tuanya. Makanya jangan semuanya untuk anak, untuk kita juga. Buat berangkat haji dan umroh. Syukur-syukur sama Ustaz Amin, ya dapat korting-korting dikit kan lumayan. Alhamdulillah. Promo kali-kali dapur ya. Betul gak Bu? Subhanallah, ini sunnah dari Nabi. Nah, saya ini ada acara lagi. Nah, rasanya karena
malam tadi saya ceramah di Masjid Taqwa juga, malam ini Taqwa juga. Malam tadi di kampung saya Danau Empat, kan Masjid Taqwa juga. Alhamdulillah. Nah yang undang orang tua saya tidak bisa nolak. Oh, kalau saya tidak bisa nolak, insya Allah saya hadir. Alhamdulillah bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kena waktu ya. Yang terakhir wajibuna nahwa Rasul apa? Wirasatu risalati, mentauriskan, mewariskan risalah Nabi ini kepada siapa? Generasi muda ini, generasi milenial namanya, generasi Z namanya. Karena generasi muda ini adalah generasi pengganti bupati yang sekarang ini satu periode lagi, periode berikutnya orang lain lagi, karena peraturan tidak boleh. Nah mudah-mudahan besok anak-anak kita, makanya dalam sujud itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ibu-ibu capek melahirkan, tapi lebih capek lagi kalau anak yang lahir dari rahim kita terlibat narkoba, minuman keras, tidak patuh pada orang tua. Kita akan menyesal rasanya, tapi seorang ibu tidak pernah meratapinya. Betul tidak, Bu? Mentauriskan risalah Nabi ini, maulid Nabi ini. Makanya ayo masukkan anak ke pesantren. Saya rencana tahun ini mau buka pesantren gratis untuk anak yatim piatu. Ya, cuman jangan doakan ya Allah jadikan saya yatim piatu biar masuk pondok pesantren. Enggak begitu ya. Masukkan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena berbahaya. Kalau dia pintar tidak baik, dia akan membodohi orang. Betul tidak? Jadi pejabat macam mana ngowek-ngowek duit dia dapat. Gitu deh. Saya dulu anggota dewan. Kalau hearing itu pening kepala. Kalau ada Ustaz Amin kita mabuk nih, dibuatnya banyaknya, dia tanya. Ya saya begitu, karena tugas anggota dewan harus nanya-nanya. Gitu. Jadi kalau pintar tidak soleh, membodohi orang. Kalau soleh tidak pintar, dibodohi. Nah mana yang mau? Dua-duanya nggak bagus. Yang bagus itu pintar dan soleh. Masukin ibtidaiyah, masukin madrasah, masukin pesantren, biar kenal Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatu qiyamuhu binafsihi kudrat. Enak dengarnya. Nanti kalau kita sudah meninggal, ini jadi amal jariah. Kata Rasulullah, bila meninggal anak Adam terputuslah amalnya kecuali 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, itu pahalanya mengalir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini anak-anak, syukur-syukur Bapak Ibu ya, ada anak kita yang hafal Quran. Tadi yang ngaji itu enak banget ya. Kayaknya pernah ikut bertanding belum? Ustazah kayaknya. Mudah-mudahan banyak muridnya insyaallah. Amin Allahumma. Bu, ini khusus ibu nih. Ternyata kalau kita punya anak yang habis Quran, dia akan memberi mahkota kepada orang tuanya, kepada 10 orang yang dia cinta. Jadi beruntung makanya. Oleh sebab itu kalau bisa hafal 30 juz. Kalau nggak bisa 30 juz 30 lumayan jadi imam. Jadi imam di masjid, jadi imam di rumah. Jadi kalau saya ingat haji ini, jemaah saya Pak, agak balik imam ya di masjid. Wah berat Ustaz. Coba imam di Mekah dulu. Jadi imam di hotel. Jadi kalau ditanya di tanah air, oh inilah pernah jadi imam di Mekah. Kalau pokoknya di hotel. Iya gitu, imam di hotel. Nah jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan anak kita bisa habis Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sudah tidak ada lagi. Rasulullah sudah dimakamkan, dicor 15 meter di Madinah. Itulah Rasulullah. Tapi Rasulullah mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dulu waktu peperangan Uhud, kalau Bapak Ibu yang haji dan umroh, biasanya travel guide itu tour leadernya membawa kita ke Jabal Uhud. Sampai di Jabal Uhud diterangin, ini Jabal Rumat, ini Jabal Uhud. Di sini tempat peperangan Nabi dengan orang kafir Quraisy. Jadi dulu waktu itu Rasulullah memesan kepada 50 orang pasukan pemanah, wahai pasukan pemanah, silahkan naik ke Jabal Rumat di Jabal Uhud ini.
Nanti kalau orang kafir Quraisy lewat, kita panah, dan insya Allah kita akan memenangi pertarungan. Tapi ingat, jangan tinggalkan bukit ini kalau tidak saya perintahkan. Tapi karena orang Arab itu berperang bawa pedang yang mahal, banyak harta ghanimahnya, kemudian orang kafir Quraisy lewat di bawah, diperang. Lebih hebat dari panahnya Jakataru. Tahu Jakataru? Pernah nonton? Wah, ada lagi generasi. Kalau yang nampaknya panah Jakataru, meliu-liu gitu ya. Waktu peperangan itu akhirnya pasukan pemanah memanah orang kafir Quraisy ini, dan terjadilah kemenangan. Akan tapi mereka lupa nasihat Nabi, jangan tinggalkan bukit Uhud atau Jabal Rumat ini. Tapi mereka turun berebut harta itu, karena ini bakal dapat duit banyak. Ternyata ada orang kafir Quraisy satu lagi grupnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan waktu itu dia belum masuk Islam. Khalid bin Walid dan pasukannya naik ke bukit Uhud, kemudian dipanahlah orang Islam tadi sampai gigi Rasulullah patah. Inilah akibatnya di saat kita melanggar nasihat Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau sekarang anak membunuh ibunya, orang tua membunuh anaknya, orang tua yang ditelantarkan ke panti jompo, betul tidak? Nah, yang baru-baru ini anak SD memperkosa anak SMP, masih kecil-kecil, gara-gara TikTok, gara-gara Facebook dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Makanya sekarang, zaman sekarang ini ada yang beruntung, ada yang buntung. Kalau yang nontonnya baik-baik, alhamdulillah. Kalau yang nggak baik itu ada judi online dan seterusnya, hancur keluarga. Ada yang istri meninggalkan suaminya, dan telap lagi, duit habis terus, kena main judi dan seterusnya. Kenapa? Karena jauh dari nasihat Nabi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang kita kasihan generasi seperti ini. Siapa yang membimbing mereka? Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mentauriskan risalah Nabi ini paling tidak melalui keluarga dekat kita. Nah, sudah waktunya sholat. Nah, sudah waktunya ngaji. Cuman anak-anak ini kan lihat, ayah dengan mak nyuruh sholat maghrib ke masjid, ayah mak beda pernah pergi. Nah, bingung kita, betul tidak? Jadi kita dulu ternyata, nah baru dia ikut. Kemudian kalau anak-anak ribut, jangan dimarahi berlebihan. Sudah di luar be sholat. Ini untuk orang tua-tua baik. Nah, lupa. Padahal ini generasi pengganti. Inilah yang bakal mengganti kita. Generasi penerus. Generasi insya Allah yang menjadi penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Pak Imam dari dangdung, itu kan harus ada generasinya. Kalau tidak ada generasinya jadi dangdung. Dung, tidak ada lagi ngikut sih. Jadi buat dewek jadi harus ada regenerasinya, tambah indah pukulannya, suaranya tambah indah. Itu regenerasi. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak yang lahir dari rahim kita menjadi anak-anak terus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak memikirkan ini, jangan harap anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Dia menjadi duri dalam keluarga. Apalagi kalau terlibat narkoba, dia tahu tuh di mana tempat nyimpan duit itu, tahu dia. Sebenarnya anak kita baik, cuman karena ada yang cobalah dulu gratis. Pertama nyoba gratis, kedua bayar separuh, nah ketiga ketagihan. Duit dado, kerja dah bisa. Akhirnya mulai kapan mak tidur nak ambil anting di kupingnya sebelah. Sebelah dulu gitu kan, besok lah ketagihan lagi sebelah pula, lama-lama kuping mak kok yang dipotongnya. Subhanallah. Jadi sedih Bapak Ibu, sedih. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi ini, insya Allah kita siap untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak generasi penerus perjuangan bangsa ini. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan